Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pelet Sang Suami. Cerita ini ditulis oleh Dini Pelwa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pelet Sang Suami. Doa ayu tangi iki wis awan loh. Perawan kok bangunnya siang. Setiap pagi selalu saja suara Simba membangunkanku. Simba adalah panggilan untuk ibu di daerahku, padahal jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Iya, Mbok. Kan masih jam 5, kau sudah ribut. Emang kamu udah berangkat kerja? Udah sana cepat sholat dan mandi. Ini hari Senin pasti akan macet, nanti malah telat masuk kerja. Bawel sekali Simboku itu, padahal tempat kerjaku tidak begitu jauh dari rumah. Setelah selesai sholat dan siap-siap berangkat kerja, aku menyempatkan menyantap makanan yang sudah disiapkan Simbo pagi-pagi buta. Simbo cuma masak tumis kangkung dan tempe goreng ditambah dengan nasi hangat yang dimasaknya menggunakan dandang. Walaupun sederhana tapi terasa nikmat bagiku jika tangan Simbo yang memasaknya. Mbak, aku berangkat ya. Ya wis, kono hati-hati kerja nih. Di rumah sederhana itu hanya tinggal aku dan Simboku. Kedua kakak laki-lakiku sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Sebenarnya rumah mereka tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku sebagai anak perempuan satu-satunya diminta untuk menemani Simbo. Pagi ini jalanan begitu ramai. Perjalanannya harusnya bisa ditempuh dalam waktu 20 menit. Jika hari Senin bisa sampai 40 menit. Begitulah jalan Pantura. Selain banyak bus jemputan karyawan, truk-truk besar juga ikut terjebak macet. Belum lagi dengan anak-anak sekolah menambah riuhnya jalanan pagi itu. Sesampainya di tempat kerja, untung saja aku tidak telat. Setelah absen, aku langsung bersiap-siap untuk bekerja. Aku bekerja di kawasan dekat pelabuhan yang kalau musim hujan tiba dipastikan banjir. Entahlah, seperti tidak ada penanggulangan untuk banjir ini. Mari istirahat, mau makan apa? Tanya salah seorang teman kerjaku. Namaku Mariam, Siti Mariam. Bulah, bingung aku. Ada yang mau keluar nggak? Aku nitip aja. Biasanya aku makan di luar kantor karena di kantorku tidak disediakan makan maupun kantin. Lagian saat itu perutku terasa sakit sekali dan setelah dilihat tanggal, ini adalah jadwal haidku. Dan benar saja, setelah dicek ke kamar mandi ada darah yang keluar. Untung aku selalu membawa pembalut untuk berjaga-jaga. Setelah kembali dari kamar mandi, ternyata teman kantorku sudah keluar semua. Hanya tinggal aku sendirian di dalam kantor. Tiba-tiba aku mendengar ada suara wanita menangis di dalam ruangan penyimpanan. Tangisnya seperti pilu sekali. Siapa ya? Ada sedikit ketakutan juga karena sudah tidak ada orang di kantor. Terus siapa yang menangis? Masa hantu siang-siang gini sih? Akhirnya aku mencoba mendekati ruang penyimpanan dan membuka pintu. Seketika aku dibuat kaget olehnya. Ada seorang perempuan tapi aku tidak jelas melihat wajahnya. Hanya saja rambutnya panjang tak terurus dan pakaian yang putih terbang ke atas langit-langit ruangan itu sambil terdengar tawa yang khas seperti kuntilanak. Tawanya begitu melengking membuatku seketika langsung lari terbirit-birit menuju pos satpam. Ada apa, Mar? Siang-siang lari kayak dikejar hantu aja. Dengan napas tersengal-sengal aku bercerita dengan Pak Satpam tentang apa yang kulihat barusan.
Ono demit Pak di dalam kantor. Loh, kamu bisa lihat Jo. Itu biasanya pingin kenalan. Pak Satpam tertawa. Ini memang bukan pertama kalinya aku melihat hal mistis seperti itu. Aku lumayan peka dengan mereka, tapi aku tidak bisa melihat jelas wujud mereka. Kepekaan ini akan menjadi lebih jelas ketika aku haid. Seperti sekarang ini, bahkan aku bisa melihat wujudnya dan suaranya. Kalau sedang tidak haid, aku hanya akan melihat sekelebatan atau hanya bisa merasakan kehadirannya saja. Lagian kok berani-beraninya kamu sendirian di dalam kantor, Mar. Tapi sebenarnya dia nggak bakalan ganggu kok. Cuma kalau ngelihat dia pasti tetap takut. Jelas Pak Satpam yang tidak kuhiraukan karena aku sangat ketakutan dan seluruh badanku gemetar. Akhirnya, Dian teman kantorku datang sambil membawa bungkus plastik hitam. Lah, ngapain kamu di sini, Mar? Enggak apa-apa, Yan. Ya udah, ayo makan di dalam aja, di sini panas. Makan di sini aja ya, Yan. Aku jenuh di kantor terus. Aku berbohong pada Dian karena dia orangnya sangat penakut. Jika aku ceritakan kejadian tadi, pasti dia akan pingsan. Malam hari setelah kejadian di kantor itu, tentu saja aku menjadi lebih was-was. Sudah pasti malam ini aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Walaupun sering merasakan kehadiran mereka, tapi tetap saja membuatku takut. Aku mendapatkan kekurangan ini dari nenek buyutku. Kata simbokku, beliau dulu orang pintar. Banyak warga berdatangan untuk berobat dengannya. Sebenarnya bisa saja aku pertajam penglihatanku ini dengan sholat malam dan puasa. Itu kata Pak Ustadz yang membimbingku dulu. Tapi untuk apa? Bisa merasakan saja aku sudah ketakutan. Untuk menghilangkan rasa takut ini sambil merebahkan diri di atas kasur, aku mencoba membuka HP dan berselancar di dunia maya. Aku membuka akun Facebookku yang tidak pernah ku logout dari HPku. Saat sedang asik melihat beranda, ada seseorang yang mengirim inbox padaku. Assalamualaikum Siti. Siapa orang ini? Mungkin hanya orang iseng saja dan sepertinya kita tidak berteman di Facebook. Aku pun tidak membalas pesan tersebut. Aku iseng mencoba membuka profil Febri, laki-laki teman SMA aku dulu yang pernah mendekatiku. Dia sebenarnya bekerja di kawasan yang sama denganku, tapi sudah lama kita tidak saling bertemu ataupun bertukar kabar. Sepertinya dia belum memiliki kekasih sampai sekarang. Terlihat dari foto-foto di Facebooknya tidak ada foto perempuan, statusnya juga lajang. Aku iseng menginbox dia. Assalamualaikum Feb, gimana kabarnya? Lama gak ketemu ya? Lama sekali aku menunggu pesan balasannya, padahal aku lihat dia sedang online. Saat akan kembali melihat beranda, ada satu permintaan pesan masuk, dan itu ternyata dari laki-laki yang tadi menginboxku. Aku masih ingat dengan namanya karena namanya terlihat alay bagiku. Berhubung tidak ada kerjaan dan sambil menunggu balasan Febri, aku mencoba kepo dengan akun laki-laki tadi. Saat aku membuka foto profilnya ternyata di private. Jadi aku terpaksa menerima dulu permintaan pertemanannya itu. Aku membuka profilnya. Setelah dilihat-lihat, fotonya terlihat tidak asing bagiku. Seperti pernah bertemu tapi lupa di mana. Kok nggak balas sih cantik? Kulihat dia mengirim pesan pada aku lagi. Aku terpaksa jadi membalasnya. Di saat bersamaan ternyata Febri juga membalas pesanku. Waalaikumsalam Mar, alhamdulillah aku baik. Kamu gimana? Bagi nomor WA-mu dong. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Saat mengirimkan pesan itu pada Febri, kulihat dia sudah tidak online. Ya sudah, aku berencana akan makan malam terlebih dahulu. Namun ternyata laki-laki itu membalas inboxku lagi. Ini aku Iwanti. Kita pernah ketemu di Mall Citra saat kamu sedang membeli baju.
Kita pernah kenalan saat itu. Setelah aku ingat-ingat kembali, ya benar. Kita pernah bertemu, lalu aku membalas pesannya dan dia meminta nomor WA aku. Untuk menambah teman tidak ada salahnya. Aku pun memberikan nomorku. Aku beranjak dari tempat tidurku dan hendak mau makan. Kulihat selanjutnya Simbo masih di masjid. Seperti biasa, Simbo akan berada di masjid dari maghrib sampai isya nanti. Saat kulihat meja makan, ternyata Simbo sudah menyiapkan makanan. Ada ikan asin dan sayur asam kesukaanku, tidak lupa sambal terasi buatan Simbo yang terbaik menurutku. Saat sedang enak melahap makanan, ada WA dari nomor baru. Ternyata itu Febri. Dia bertanya apakah besok bisa ketemu sepulang kerja. Tentu saja aku mengiyakan ajakannya itu. Pagi hari seperti biasa, setelah sarapan aku menaiki motor metikku untuk membelah jalanan menuju tempatku mengais rezeki. Ya nanti pulang kerja aku mau ketemu Febri, kataku pada Dian saat hendak menaruh tas di kursi. Febri teman sekolah kita dulu. Iya dong, memang Febri siapa lagi? Bukannya udah lama ya kita tidak bertemu dia ya Mar? Ngapain dia ngajak ketemuan? Alah, ngapain dipikir sih Yan? Wong namanya teman lama ya wajar dong pengen ketemu. Toh mungkin dia lagi ada waktu senggang juga. Iya sih, dia masih suka kamu kali Mar. Ih, apaan sih? Itu kan cerita lama. Semenjak kejadian siang itu, sekarang aku tidak berani berada di dalam kantor sendirian. Aku memilih ikut keluar ketika Dian atau teman kerja yang lain istirahat mencari makanan. Sebenarnya setiap masuk ruangan itu bulu kuduku juga masih sering merinding. Belum lagi kalau ke toilet wanita, di situ sudah jelas pasti aku selalu merasakan kehadiran mereka. Tetapi untung saja tidak ada yang pernah menampakkan diri. Akhirnya jam menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya bersiap-siap untuk pulang. Mar, kamu jadi mau ketemu Febri? Jadi dong Yan, nanti di kafe dekat rumahku. Terima aja Mar kalau dia nembak kamu. Aku hanya tersenyum sambil berlalu pergi meninggalkan dia yang masih merapikan meja kerjanya. Sesampainya di kafe tempat janjian kami bertemu, kulihat sepertinya Febri belum sampai. Jadi aku memesan terlebih dahulu es teh manis untukku yang lumayan haus saat itu. Sambil mengaduk-aduk es teh, aku bermain-main dengan HP-ku. Terdengar suara yang familiar di telingaku. Hai Mar, maaf ya telat, udah lama nunggu. Ternyata Febri, dia tambah berotot, tinggi dan ganteng saja. Dengan seragam atasan warna putih khas petugas keamanan yang ditutupi dengan jaket bolanya. Aku makin terkesima saja dibuatnya. Hai Feb, baru aja sampai kok. Maaf ya, aku pesan minum dulu, tadi haus banget. Soalnya di jalanan kena macet. Iya gak apa-apa lagi Mar, santai aja. Tadi aku sholat maghrib dulu makanya telat. Kami bercerita tentang masa SMA dulu. Selalu lucu bila diingat. Apalagi kami termasuk murid yang sering menjadi langganan terlambat masuk sekolah. Aku dan Febri sering memanjat pagar tembok halaman belakang sekolah untuk memasukinya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Febri masih menjadi pribadi yang menyenangkan dan selalu memperhatikanku. Apa dia masih menyukaiku ya? Hari-hari berikutnya setelah pertemuan itu, aku dan Febri semakin lebih dekat. Bahkan dia sudah berani menjemputku ke rumah untuk mengajak main ataupun sekedar makan di luar. Perilakunya juga sangat sopan sampai Simbo ikut berkomentar. Duh, kayaknya orang itu baik. Orangnya juga punya tata krama ke orang tua. Damati aja, Nduk. Lah, Simbo ini apa-apaan sih? Orang cuma temen aja. Sekitar 1 bulan setelah Iwan menginboxku, tiba-tiba dia mengirim pesan melalui nomor WA yang aku sendiri hampir lupa pernah memberikan nomor padanya. Dia menanyakan alamat rumahku, katanya dia ingin main ke rumahku. Aku pun memberikan alamat rumahku padanya. Malam minggu ini aku sendirian di ruang tamu rumahku. Simbo sedang berada di rumah kakakku nomor 1.
Sedang ada acara arisan di rumahnya. Aku sebenarnya diminta datang ke sana. Tapi badanku seperti sedang tidak enak. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumahku. Motor siapa ya? Febri kan lagi dinas malam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ternyata itu Iwan. Kok dia nggak ngabarin dulu ya kalau mau main ke sini? Aku pun mempersilahkan dia masuk dan membuatkan teh hangat untuknya. Dia membawakanku martabak manis dengan isian coklat keju kesukaanku. Sambil ngobrol dan bertanya satu sama lain, aku menikmati sepotong martabak pemberian Iwan yang masih hangat itu. Badannya tadinya seperti lesu dan letih, tiba-tiba saja melihat wajah Iwan aku langsung bersemangat. Dan setelah ngobrol aku baru tahu kalau dia sebenarnya sering memperhatikanku ketika melewati jalanan dekat pom bensin. Hampir selalu dia menungguku ketika aku akan berangkat kerja. Kenapa nggak pernah nyapa? Aku malu takut kamu tidak mengenaliku. Ya memang sih, walaupun dia menyapa mungkin aku juga hanya akan menganggapnya orang aneh. Pertemuan kami waktu di mall itu memang singkat, ditambah dengan ramainya pengunjung di toko itu. Jadi aku tidak terlalu hafal dengan wajahnya. Dia orangnya ternyata pemalu. Manja juga sepertinya, terlihat dari apa yang dia ceritakan selalu orang tuanya yang menangani. Bahkan uang bensin pun ibunya yang selalu memberikannya. Aku tahu karena dia keceplosan bercerita, pekerjaannya hanya serabutan. Dia seperti itu mungkin karena dia anak tunggal, yang terbiasa dimanja, tapi entahlah. Yang jelas aku tidak terlalu suka dengan sifatnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Simbo pulang dari tempat kakakku. Setibanya di rumah Simbo aku perkenalkan dengan Iwan. Ini udah mau jam 10. Kok Iwan belum ada tanda-tanda mau pulang ya? Tak enak hati aku, ada laki-laki yang bermain sampai larut malam begini. Apa kata tetangga nanti? Mau aku usir juga gak enak. Masa tamu disuruh pulang? Iwan mungkin melihat gelagatku, dia langsung pamit pulang. Akhirnya dia pulang juga. Saat hendak memasuki kamar, kulihat di kamar Simbo. Simbo juga ternyata belum tidur. Mbak itu tadi dibawain martabak sama Iwan, aku taruh di meja makannya. Tapi Simbo malah langsung bilang, bagusannya kemarin orangnya, yang tadi Simbo kurang suka. Ya jelas Simbo kurang suka, dari gayanya saja sudah seperti anak pang dengan rambut yang dicat merah dan memakai anting. Penampilan dan kesan pertama itu penting kan, apalagi seorang lelaki yang sedang berkunjung ke rumah wanita. Mata ini sebenarnya sudah lelah. Saat ingin memejamkan mata, kenapa aku terbayang wajah Iwan. Apalagi manis wajahnya saat tersenyum. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, aku tersenyum-senyum sendiri jika ingat akan dirinya. Tanpa sadar tangan ini mengirimkan pesan ke WA nomor Iwan. Terima kasih ya, malam ini udah main ke rumahku. Aku menunggu balasannya sampai tertidur hingga pagi hari kulihat ada balasan WA dari Iwan dan juga ada WA dari Febri. Terlebih dahulu aku buka WA dari Febri. Nanti malam aku ajak jalan mau ya, mumpung aku lepas dinas nih. Aku tentu saja mau dong ketika Febri mengajakku. Walaupun kami sudah dekat dan sering pergi bersama, tapi hubungan kami hanya sebatas teman. Aku sebenarnya berharap dia menembakku, jangan seperti waktu SMA dulu. Dia hanya mendekatiku saja tanpa berani mengatakannya langsung. Sebenarnya aku kecewa waktu SMA itu, makanya aku memilih menjauhinya. Kalau sekarang aku yakin dia pasti akan menembakku. Aku meyakinkan diriku sendiri. Saat aku membuka pesan dari Iwan, aku kaget kenapa balasan dia mesra sekali. Saat aku melihat chat terakhir dariku, aku sendiri tambah dibuat kaget. Apa-apaan ini? Kenapa aku mengirim pesan dengan emotikon seperti ini? Aku pun tidak membalas pesan Iwan. Sepulang kerja aku sudah bersiap-siap dandan karena Febri sebentar lagi menjemputku. Terdengar suara motor di depan rumahku, itu pasti Febri, pikirku yakin. Aku pun bergegas membuka pintu rumahku. Aku bengong. Sesaat setelah yang kulihat di depan pintu adalah Iwan. Wan, ngapain kesini? Kok nggak bilang dulu kalau mau main? Ya habisnya kamu nggak balas-balas WA aku. Maaf, aku tadi sibuk banget. Aku masuk ya. Ini aku bawain martabak kesukaan kamu.
Aku lihat kamu kemarin lahap banget makan martabak ini. Makanya aku beli lagi. Simbok mana? Ini aku beliin 2. Biar buat Simbok juga. Iya Wan, maaf, tapi sebenarnya aku ada janji malam ini mau keluar. Aku tahu kok, tapi orangnya belum datang kan. Udah sini makan dulu ini martabaknya mumpung masih panas. Aku pun terpaksa duduk dan membuka plastik berisi martabak itu. Baunya harum sekali, tidak seperti martabak biasanya yang aku sering beli. Aku melahap sepotong 2 potong martabak sampai mulutku belepotan. Iwan hanya melihatku saja dengan wajah tersenyum penuh arti. Tak berapa lama Febri sudah sampai di rumahku. Dia juga kaget ada seorang lelaki yang bermain di rumahku. Saat dia hendak mengajakku pergi, aku melihat Iwan seperti marah. Aku juga sebenarnya merasa Febri hanya mengganggu aku dan Iwan. Aku lupa, aku janji untuk pergi bersama Febri. Ayo Mar, jadi gak nih keburu malam nanti? Emang kita mau kemana ya? Kayaknya aku gak ada janji sama kamu deh. Aku mau di rumah aja, lagian ini Iwan juga lagi main di sini. Febri merasakan keanehan padaku. Dia hanya memandangiku kemudian pergi pamit. Maaf ya Wan, tadi itu temanku. Setelah kunjungan terakhir Iwan malam itu, aku merasa selalu ingin bertemu Iwan. Selalu terbayang wajah Iwan hingga aku memberanikan diri mengajak Iwan untuk main ke rumah lagi. Wan, besok main ke rumah lagi ya? Iya Ti, tapi besok aku nggak datang sendirian. Aku mau datang sama orang tuaku. Maksudnya gimana? Besok aku mau melamar kamu. Kamu mau kan? Sungguh senang hati ini saat dia mengutarakan niatnya. Tentu saja aku mengiyakan ajakannya itu. Aku pun langsung memberitahukan Simbok kabar bahagia ini. Mbok, besok malam Iwan mau kesini sama orang tuanya. Dia mau melamar aku, Mbok. Tentu saja Simbok kaget. Aku bisa melihat dari ekspresi wajah beliau saat itu. Yang benar, Nduk. Bukannya Febri yang sedang dekat sama kamu. Kamu juga suka sama Febri, kok tiba-tiba malah pindah ke Iwan? Simbok sebenarnya kurang suka sama dia. Tapi sekarang aku sukanya sama Iwan, Mbok. Simbok mau merestuinya kan? Ya sudah, kalau itu sudah jadi pilihan hatimu. Simbok cuma bisa berdoa semoga kamu hidup bahagia dan sejahtera sama Iwan. Matur nuwun nggih, Mbok. Aku mencium tangannya dan kemudian memeluk tubuh yang sudah rentak itu. Betapa bahagianya aku malam itu. Tentu saja aku belum memberikan kabar itu pada siapapun termasuk Febri. Pagi hari saat berada di kantor, sambil tersenyum-senyum aku memberikan kabar bahagia ini pada temanku Dian. Yan, nanti malam aku mau dilamar. Cie, akhirnya ya Mar, Febri melamarmu. Dibilangin kan dia itu mau deketin kamu lagi, malah ternyata langsung melamar. Bukan Febri yang tapi Iwan. Sopo iku Iwan? Kayaknya kamu gak pernah cerita. Oh iya, aku lupa cerita sama kamu ya Yan. Iwan itu kenalanku baru-baru ini. Orangnya baik, dia juga udah pernah main ke rumahku. Dia yang masih terbengong-bengong itu membuatku tertawa. Lucu juga melihat wajah Dian itu sangat kaget. Mungkin setelah lamaran aku akan mengenalkan Dian kepada Iwan. Aku sepertinya sudah agak sabar menunggu malam nanti. Selain acara lamaran itu yang ditunggu-tunggu, tentu saja aku juga ingin melihat wajah Iwan. Kenapa aku kangen sekali padanya ya? Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Acara yang sederhana pun dilakukan dengan hikmat. Jamuannya pun ala kadarnya, hanya snack jajanan pasar dan soto untuk makan malamnya. Simbok memilih menu yang simpel karena memang acara ini seperti mendadak. Yang diundang pun hanya saudara dekat dan tetua desa. Setelah selesai acara lamaran itu, para kakakku kembali meyakinkanku apakah aku sudah mantap dengan pilihanku saat ini. Aku melihat ada keraguan di mata Simbok dan kakak-kakakku. Mereka seperti melihat hal aneh pada diriku yang tidak seperti biasanya. Tanggal pernikahan langsung ditentukan saat lamaran. Seminggu lagi aku akan menikah dengan Iwan, terlalu cepat mungkin. Tapi Iwan yang meminta pernikahan ini dilakukan sesegera mungkin. Dia berpikir hal baik harus cepat-cepat dilaksanakan. Keluargaku pun hanya bisa mengiyakan.
karena seluruh biaya pernikahan akan ditanggung oleh Iwan. Saat ini aku sedang berada di tepi pantai menunggu seseorang. Rasa deg-degan dan bahagia jadi satu. Aku sedang menunggu Febri. Pagi tadi aku memang sengaja mengirim WA ke Febri untuk meminta bertemu di pantai dekat kawasan sepulang kerja. Febri pun menyetujuinya, tapi matahari sudah hampir tenggelam, dia tidak kunjung datang. Saat hendak melangkahkan kaki menuju parkiran, terdengar seseorang memanggil namaku. Mar. Hai Feb, lama banget sih, hampir aja tadi aku tinggal. Iya maaf, tadi ada urusan bentar. Ada apa nih? Tumben ngajakin ketemu. Tadi ketemu aja, kamu seperti gak kenal aku. Tapi untuk kamu ngajak ketemu, sebenarnya waktu itu ada yang mau aku sampaikan ke kamu, Mar. Oh ya, maaf soal itu ya. Apa yang mau disampaikan? Oh ya, aku ngajak ketemu sebenarnya mau ngasih ini. Aku membuka tas untuk mengambil undangan pernikahan dan kuberikan padanya. Aku melihat Febri dengan wajah melongo. Ini apa, Mar? Kamu mau nikah sama laki-laki yang waktu itu ketemu aku di rumahmu? Iya, Feb, datang ya. Aku tunggu loh. Aku gak janji datang, Mar. Maaf ya. Febri berlalu pergi begitu saja. Aku memanggilnya tapi dia sama sekali tidak menoleh. Kenapa dia bersikap seperti itu? Hari pernikahan pun tiba. Tidak banyak orang yang aku undang, hanya saudara dan beberapa tetangga sekitar saja. Teman kantor pun hanya dia yang aku undang. Pernikahanku yang sederhana alhamdulillah berjalan dengan lancar dan hikmat. Iwan pun dengan lantang membaca ijab kabul pada satu tarikan napas. Kini kita sudah sah menjadi suami istri. Malam harinya yang aku pikir menjadi malam pertama yang indah ternyata tidak terjadi. Suamiku sampai tengah malam belum terlihat batang hidungnya menuju kamar pengantin. Aku mencoba keluar untuk mencari tahu di mana dia berada, tapi tidak ketemu. Aku pun akhirnya mengirim WA kepadanya dan menanyakan keberadaannya. 1 jam, 2 jam tidak kunjung ada balasan darinya. Aku mencoba menelpon pun tidak diangkat olehnya. Akhirnya aku yang kelelahan memilih untuk tidur. Terdengar suara ayam tetangga berkokok. Jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Kulihat sebelah tempat tidurku. Sepertinya suamiku tidak pulang atau dia tidur di luar ya. Apa begini malam pertama pengantinnya diidam-idamkan itu? Ah, udahlah. Loh, Dok. Wes tangi, teriak ibuku dari dapur. Udah sana istirahat aja, nggak usah bantu si Mbok. Temenin suamimu aja. Nemenin siapa, Bu? Orang yang mau ditemenin juga nggak masuk ke kamar. Walah, apa nggak pulang suamimu? Apa kamu gak nanyain kau baru nikah udah begitu? Aku cuma menggelengkan kepala. Di telepon dan di WA saja nggak ada yang dibalas ataupun diangkat. Setelah selesai membantu si Mbok memasak sop ceker, tempe goreng dan sambal, aku bergegas mandi. Sepertinya aku tahu di mana suamiku. Untung hari ini aku masih cuti kerja. Ku ketuk pintu rumah berwarna coklat itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam ya Mariam. Sini masuk nyariin Iwan ya. Itu anaknya masih tidur. Jawab seorang wanita tua dengan badan yang dipenuhi emas seperti toko emas berjalan. Itu adalah ibu mertuaku. Aku tahu. Ini sepertinya kurang etis jika aku kesini sendiri mencari suamiku yang baru saja menikahiku. Tapi apa boleh buat, dia tidak bisa dihubungi. Sebenarnya di sini ada adat ngunduh mantu, tapi aku memang tidak mau melakukannya. Menurutku sayang uangnya bisa dibuat keperluan yang lain. Ini kali kedua aku ke rumah suamiku. Yang pertama saat dikenalkan kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua ini aku sudah sah menjadi istrinya. Tanpa basa-basi aku langsung menuju kamar Iwan. Saat ku buka kamarnya, bau alkohol menyeruak masuk ke dalam hidungku. Wan, ayo bangun. Ku bangunkan sambil ku goyang-goyangkan badannya. Tiba-tiba dia langsung menarikku sampai aku terjatuh tepat di atas badannya.
Pagi itu mungkin jadi pagi pertama pengantin, bukan malam pertama. Setelah selesai pergumulan pagi itu, kutanya dia, "Kamu kenapa semalam nggak pulang ke rumahku? Nggak bisa di WA dan ditelepon lagi?" "Oh, itu teman-temanku ngajak main. Sampai kemalaman, aku nggak enak kalau pulang ke rumahmu." "Apa aku lupa di mode diam? Kita tinggal di rumahku aja." "Lo nggak bisa dong, kan kamu tahu aku anak terakhir perempuan. Simbokku janda, aku harus nemenin Simbok." Iwan gak kalah ngotot dengan alasan dia anak tunggal dan dia belum pernah pergi jauh dari orang tuanya. Akhirnya aku mengiyakan permintaan Iwan. Entah kenapa aku langsung bisa dengan mudah menyetujuinya. Sore harinya Iwan dan aku pergi ke rumahku untuk berpamitan dan mengambil semua keperluanku. Simbok terlihat sedih, tapi Simbok juga tidak bisa melarang karena aku sudah menikah dan jadi istri wajib mengikuti suami. Itu yang selalu Simbok ajarkan. Sebelum pergi, Simbok memberi wejangan-wejangan. Dari bicaranya Simbok, aku tahu Simbok khawatir, apalagi suamiku begitu di hari pertama pernikahan saja sudah tidak pulang. Tapi Simbok tidak sampai hati mengatakan hal-hal jelek tentang suamiku. Dia hanya berdoa semoga kehidupan pernikahanku baik-baik saja. Walaupun rumahku dan rumah suamiku masih satu kota, aku sebenarnya tidak tega meninggalkan Simbok. Tapi aku harus mengabdi pada suami. Toh kalau kangen kan bisa berkunjung. Pikirku mencoba menenangkan hati. Banyak sekali makanan yang dititipkan untuk mertuaku. Aku tak tahu sejak kapan Simbok menyiapkan ini semua. Padahal aku memberi kabar kepada Simbok sudah siang. Simbok, aku sayang Simbok. Selamat datang di Pondok Indah Mertua. Itu yang selalu sering aku dengar dari teman-temanku yang sudah menikah. Seperti ucapan selamat datang biasa dengan harapan banyak kebahagiaan dan kesenangan di dalamnya. Seperti namanya Pondok Indah, tapi apakah akan seperti itu? Malam hari pukul 9 aku baru sampai di rumah mertuaku. Saat masuk aku menyapa dulu bapak dan ibu mertua yang sedang menonton televisi sambil memberikan makanan dari Simbok. "Pak, Bu, ini ada titipan makanan dari Simbok buat bapak sama ibu." "Oh iya Mar, taruh di atas meja makan aja, makasih ya. Pakai repot-repot segala." "Gak repot kok Bu, malah Simbok seneng bikinnya kok." "Oh iya, aku mau masuk kamar dulu ya Bu, mau beres-beres dulu." Sambil menuju kamar, kulihat ibu dan bapak tidak merespon. Di rumah ini aku masih merasa asing. Rumah dengan bangunan modern, dengan 3 kamar yang lumayan luas. Kamarku dekat dengan meja makan yang menyatu dengan dapur. Sedangkan mertuaku ada di kamar depan dekat dengan ruang tamu. Di belakang dapur ada ruangan yang selalu tertutup rapat dan terkunci. Suamiku pun sudah mewanti-wanti untuk tidak masuk ke ruangan itu. Saat pertama kali masuk ke rumah ini, hawa panas begitu terasa. Setelah selesai beres-beres di kamar, aku keluar untuk mengambil air minum. Terasa kering sekali tenggorokanku. Kulihat ruang tengah sudah gelap. Sepertinya bapak dan ibu sudah tidur. Saat mengambil gelas, tidak sengaja aku memperhatikan ruangan tertutup itu. Dan betapa kagetnya di depan pintu itu berdiri bayangan yang menyerupai pocong. Gelas yang tadi aku pegang tanpa sengaja kujatuhkan hingga pecah. Tak peduli dan tidak berpikir panjang, aku langsung berlari menuju kamar. Walaupun bukan kali pertama melihat hal seperti itu, aku tetap merasa takut. Napasku sampai tidak beraturan dan jantung pun berdegup kencang. "Kamu kenapa, Mar?" Aku nggak apa-apa kok. Kalau ku ceritakan mungkin suamiku tidak akan percaya dengan apa yang aku lihat. Ya sudah, ayo tidur. Besok kamu udah kerja kan? Aku pun hanya mengangguk dan berbaring di sebelahnya. Keringat masih membasahi dahiku. Aku teringat bayangan sosok pocong itu. Apa mungkin itu penunggu rumah ini? Aku masih percaya tiap bangunan pasti ada penunggunya, karena sejatinya kita hidup berdampingan dengan mereka. Pagi-pagi buta aku dengar teriakan ibu memanggil nama aku. "Mar, Mar, bangun kamu!" Aku yang masih mengantuk karena semalaman tidak bisa tidur segera beranjak dan menemui ibu mertua. Aku
Aku sudah menduga pasti ini masalah gelas pecah yang semalam tidak sengaja aku jatuhkan. Iya Bu, ada apa ya? Ini apa, kenapa gelas bisa pecah begini? Berani-beraninya ya kamu baru semalam tidur di sini sudah memecahkan perabotan rumah ini. Iya maaf Bu, tadi malam saya nggak sengaja menjatuhkan gelas karena karena kaget melihat tikus besar. Ibu gak mau tahu ya. Ini diberesin dan diganti gelas yang kamu pecahkan. Dan satu hal lagi, karena kamu tidur di sini, kamu harus bersih-bersih dan masak untuk satu rumah. Aku hanya mengangguk, bukan hal besar jika aku hanya harus berberes rumah dan masak. Aku sudah terbiasa dengan itu, tapi kenapa hanya satu gelas pecah saja aku sudah disuruh menggantinya? Pelit sekali mertuaku ini. Setelah aku bereskan pecahan gelasnya, aku hendak memasak, tapi aku ingat jika si Mbok membawakan banyak makanan kemarin. Gak mungkin juga kan kalau sudah habis. Kubuka kulkas untuk melihat apa yang bisa dihangatkan untuk sarapan, tapi di kulkas tidak ada makanan pemberian si Mbok. Di meja makan pun tidak ada. Oh, mungkin sudah dimakan ibu dan bapak. Tapi masa semua? Kan si Mbok bawa banyak makanan. Diberikan tetangga kah? Tapi ini masih pagi-pagi buta. Semalam pun aku tidak melihat ibu atau bapak keluar rumah. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada ibu mertua yang sedang asik bermain handphone di ruang tengah. Maaf Bu, hari ini mau masak apa? Masak telur ceplok aja buat sarapan. Tapi buat kamu pakai telur yang di dalam plastik ya. Iya Bu. Saat membuka kulkas aku lihat telur yang dimaksud ibu mertuaku untukku. Astagfirullah ya Allah. Satu kantong plastik yang mungkin ada 1 kilo isinya retak semua, bahkan ada yang sudah berbau. Padahal mertuaku bisa dibilang orang berada. Tapi masa mau beli telur retak dan busuk seperti ini? Aku hanya bisa mengelus dada mendapatkan perlakuan seperti itu. Setelah selesai masak, aku bergegas mandi dan hendak sholat subuh. Kubangunkan suamiku yang masih tertidur pulas. Mas bangun ayo sholat subuh dulu. Apa sih kamu pagi-pagi sudah berisik? Kalau mau sholat aja sendiri, jangan bangunin aku. Aku tuh masih ngantuk tahu. Pukul 6 pagi aku sudah bersiap hendak berangkat kerja. Tak lupa aku berpamitan dulu dengan ibu mertua. Kalau bapak mertua sudah tidak terlihat, mungkin sudah berangkat ke toko. Saat hendak berpamitan dengan suamiku, aku jadi sungkan untuk membangunkannya. Sudahlah, nanti saja aku telepon atau WA saja, daripada dia marah-marah lagi. Toh dia belum kerja yang mengharuskan bangun pagi. Sarapan pun sudah aku siapkan. Ku starter motor sambil menunggu memanaskan motor. Aku membuka gerbang dulu sambil melihat-lihat rumah tetangga yang berdempetan khas perumahan. Saat asik melihat-lihat, mataku langsung tertuju ke tempat sampah yang sudah menggunung di depan rumah. Tukang sampah di sini mengambil sampah seminggu sekali mungkin. Kok sampah sampai menggunung begitu, pikirku. Tapi setelah aku lihat-lihat, aku seperti kenal dengan tempat makan dan plastik-plastik itu. Iseng ku dekati dan ku buka, dan ternyata itu semua makanan dari Simbo. Makanan yang dimasak Simbo dengan segenap hati dibuang semuanya. Sungguh tega sekali mertuaku. Apa salahku dan Simbo sampai mereka tega membuang makanan pemberian orang tuaku? Kalaupun tidak suka kan bisa dikasih tetangga. Kenapa harus dibuang? Tanpa terasa air mataku menetes, sambil menangis aku langsung tancap gas tanpa memperdulikan gerbang yang belum ditutup. Sesampainya di tempat kerja, mataku masih terlihat sembab. Dianya pagi itu sudah datang malah meledekku. Cie, pengantin baru pagi-pagi udah nangis saja. Baru berpisah berapa jam aja udah kangen suaminya. Aku hanya tertunduk lesu, tidak menggubris ledekan Dian. Sepertinya Dian sadar ada sesuatu terjadi denganku. Kamu kenapa, Mar? Ada masalah apa? Gak apa-apa kok, Yan, masih penyesuaian aja tinggal bareng mertua. Loh, jadi kamu sekarang tinggal di rumah suamimu? Terus si mbokmu sendirian? Iya Yan, si mbok sendirian, tapi gak apa-apa kok. Kan kakak-kakakku rumahnya dekat, bisa nengok dan menemani si mbok bergantian. Terus kenapa kamu nangis? Gak biasanya lo kamu cengeng begini.
Akhirnya aku menceritakan kejadian tadi pagi kepada Dian dan respon Dian sesuai dengan dugaanku. Jahat sekali mertuamu, Mar. Suamimu udah tahu? Belum, Yan, aku belum cerita apa-apa dengan suamiku. Aku tidak enak hati juga jika harus mengadu perihal orang tuanya itu. Kamu harus cerita, Mar. Setidaknya biar suamimu bisa menjadi penengah atau paling tidak dia tahu apa yang kamu rasakan di rumah itu. Aku hanya tertunduk memikirkan bagaimana ke depannya jika aku harus terus tinggal di rumah ini. Sepertinya aku harus siap mental jika pulang ke rumahku atau bercerita pada keluargaku juga yang ada malah makin memperkeruh keadaan. Juga akan menambah beban pikiran Simbo. Kasihan Simbo sudah sepuh, sudah seharusnya beliau tinggal memetik kebahagiaan di hari tuanya. Saat sedang termenung memikirkan itu semua, tiba-tiba handphoneku berdering. Ternyata suamiku menelpon. Halo, assalamualaikum, Mas. Kamu kemana, Mar? Kenapa kamu gak bangunin aku? Apa iya seorang istri pergi tanpa berpamitan dengan suaminya? Aku kan kerja, Mas. Tadi aku mau bangunin kamu, tapi sepertinya tidurmu nyenyak sekali. Aku gak mau tahu ya. Kamu pulang sekarang juga. Aku begitu kaget dia marah seperti itu hanya karena aku tidak berpamitan langsung. Saat aku menjelaskan jika tidak bisa pulang sekarang, dia malah semakin menjadi-jadi, bahkan mengancam akan datang ke tempat kerjaku dan menjemput paksa. Aku memang belum lama mengenal Iwan, tapi selama kami sering bertemu aku belum pernah melihatnya marah. Bahkan dia sangat baik dan perhatian. Kenapa sekarang dengan hal sepele begini dia malah begitu murka? Atau memang aku yang sudah keterlaluan? Mungkin aku yang belum paham kodratnya menjadi seorang istri. Akhirnya aku bersiap pulang setelah mengajukan izin kepada atasanku. Untung saja atasanku mengizinkannya karena aku termasuk karyawan yang rajin dan jarang mengajukan cuti. Sesampainya di rumah, suamiku sudah menunggu di depan pintu rumah dengan wajah yang merah. Sini kamu. Iya, Mas, pelan-pelan, tanganku sakit. Sebuah tamparan mendarat di pipiku, begitu perih rasanya. Tapi lebih perih lagi hati ini mendapatkan perlakuan yang belum pernah ku alami, apalagi suamiku sendiri yang melakukannya. Kurang ajar kamu jadi istri. Maaf, Mas, ya aku salah. Lain kali aku bakalan bangunin Mas dulu. Yaudah sana, siapin makananku. Aku udah lapar. Masih dengan air mata yang mengalir deras di pipiku, aku pergi menuju dapur. Aku makin bimbang bagaimana jika aku menceritakan masalah perilaku orang tuanya tadi pagi. Apa respon suamiku nanti? Apa ya dia akan membela aku? Masalah seperti ini saja dia sudah kasar denganku. Saat sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku sudah merasakan pasti akan ada sesuatu. Dan benar saja, di dekat dapur sosok semalam yang kulihat menampakkan dirinya. Sekarang yang kulihat bukan hanya sekedar bayangan. Sudah terlihat kain kafan yang lusuh dan penuh dengan tanah, tapi aku belum bisa melihat wajahnya. Gawat ini, jika suasana hatiku kacau pasti akan lebih sensitif dengan hal-hal seperti ini. Aku mencoba berani, jika aku takut pasti sosok itu akan tambah mendekatiku. Sambil komat-kamit mulutku membaca doa yang aku bisa. Aku berjalan mendekati pintu dapur dan untung sosok itu menghilang. Saat hendak kembali ke meja makan, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati yang sangat tajam dari arah ruang tertutup itu. Padahal mertuaku sama sekali tidak punya tanaman, kalau dari tetangga tidak mungkin. Semua bangunan sudah tertutup rapat. Pelan-pelan kakiku melangkah mengikuti bau bunga itu. Namun saat sampai di depan pintu ruangan itu, tiba-tiba suamiku memanggil. Lama sekali kamu cuma ambil makanan aja. Besok saja aku melihat-lihat ruangan itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Perasaanku mengatakan di ruangan itu ada apa-apanya, pikirku. Aku pun segera menemui suamiku daripada dia nanti tambah marah lagi. Tidak lupa aku membawakan makanan dan minumannya. Ini, Mas, makanannya. Oh ya, masih bersama Bapak di toko biasanya sampai jam berapa? Sampai nanti malam. Emang kenapa? Gak apa-apa, cuma nanti kalau nyiapin makan malam kan jadi sudah tahu. Jawabku asal. Aku pun bertanya lagi perihal tadi pagi kenapa makanan dari Simbo dibuang.
Mas, emang ibu sama bapak gak suka makanan apa aja? Atau ibu sama bapak emang gak suka makanan dari orang lain ya? Enggak kok, bapak ibu suka semua makanan. Itu kalau ada makanan dari tetangga juga dimakan. Suamiku menyuapkan nasi 1 sendok penuh ke dalam mulutnya. Aku begitu kaget dengan jawaban suamiku. Terus kalau semua suka, kenapa pemberian Simbo dibuang? Apakah suamiku tahu kejadian ini? Mas tahu nggak kalau makanan dari Simbo itu dibuang ibu? Mar, aku kasih tahu ya, mulai sekarang kamu nggak usah lagi menerima apa-apa dari keluargamu, ngerti? Emangnya kenapa? Apa yang salah dengan keluargaku? Kamu tuh udah jadi istriku, kamu itu milikku, Mar. Kamu hanya harus nurut dengan aku, suamimu. Kalau aku bilang nggak boleh, ya berarti nggak boleh. Nggak ada pertanyaan ataupun tapi-tapi, ngerti? Egois sekali dia. Di dalam hati ini sebenarnya sudah ingin sekali memakinya dan menjawab semua kata-katanya, tapi entah kenapa mulut ini selalu terkunci jika sudah berhadapan dengan dia. Akal pikiranku seperti tidak berfungsi jika sudah bersamanya. Aku masih termenung, duduk di teras sendirian, memikirkan nasibku kenapa bisa jadi begini. Kenapa aku mendapatkan suami dan mertua seperti ini? Tak terasa azan duhur berkumandang. Segera aku bergegas mengambil wudhu agar aku sedikit tenang hati dan pikiranku. Saat hendak melakukan takbir, tiba-tiba suamiku berteriak, Mar, kamu bisa gak sih sholatnya jangan di kamar, bikin panas saja. Astagfirullah Mas, ya maaf. Akhirnya aku sholat di ruang tengah. Tak habis pikir olehku, bisa-bisanya orang sholat kok bikin panas. Yang ada rumah ini yang memang panas. Gimana nggak panas? Penghuninya nggak ada yang beribadah. Bahkan aku pun tidak melihat ada Al-Quran di rumah ini. Belum lagi ada ruangan aneh itu yang selalu tercium bau bunga. Malam hari bapak dan ibu mertua pulang, tapi anehnya mereka langsung menuju belakang. Aku yang penasaran pura-pura menuju dapur untuk melihat apa yang mereka lakukan. Dan baru kali ini aku melihat pintu ruangan itu dibuka. Saat dibuka bukan hanya bau bunga, bau dupa pun sangat menyengat. Sepertinya itu bukan hanya sekedar gudang yang seperti diceritakan suamiku. Aku pelan-pelan mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Dan betapa kagetnya aku, di dalam ruangan itu penuh dengan sesaji dan ada sebuah patung seperti hewan kadal. Kulihat bapak dan ibu mertuaku sedang komat kamit, entah itu membaca doa atau mantra. Aku yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu segera keluar rumah untuk mencerna apa yang terjadi di rumah ini. Aku bisa melihat dan merasakan kehadiran mereka. Tapi kalau untuk seperti yang dilakukan mertuaku, baru pertama kali aku melihat langsung. Kaget, bingung, dan takut pastinya. Kamu istrinya Iwan ya? Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu memanggilku dari seberang rumah. Iya bener Bu, salam kenal ya Bu. Maaf belum sempat perkenalan. Ya nggak apa-apa, aku paham kok Mbak. Pasti suami dan mertua mau melarang kan? Ya udah sana masuk, kalau terjadi apa-apa jangan sungkan-sungkan minta tolong Mbak, kata ibu yang belum ku tahu namanya itu sambil menutup pagarnya kembali. Aku hanya mengerutkan dahi. Apa maksud dari perkataan ibu itu ya? Niat hati keluar rumah untuk menjernihkan pikiran yang ada malah nambah pikiran saja. Sudahlah, mungkin ibu itu nggak suka saja sama keluarga suamiku. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan betapa terkejutnya aku melihat suamiku yang sudah ada di depan pintu. Ngobrol sama siapa kamu? Oh itu sama tetangga depan. Kan selama di sini aku belum pernah bertegur sapa dengan tetangga Mas. Jangan lagi-lagi kamu ngobrol dengan mereka-mereka ya. Aku nggak suka dan pasti bapak dan ibu juga melarang. Aku hanya mengiyakan dan tidak berani membantah ataupun menjawabnya. Mau kemana Mas? Bukan urusan kamu. Aku hanya bisa mendengus kesal. Kalau aku saja yang pergi harus pamit lah. Harus itulah, harus inilah. Sedangkan dia seenaknya sendiri saja. Setelah selesai membereskan makanan untuk bapak dan ibu mertua, aku masuk kamar hendak beristirahat. Kulihat bapak dan ibu mertua juga sudah masuk ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 dini hari. Suamiku belum juga pulang. Aku
Aku yang mengantuk tak terasa tertidur hingga terbangun kaget karena mendapatkan pelukan dan mencium bau alkohol yang menyengat. Tanpa basa-basi suamiku langsung melepas semua pakaianku dengan kasar. Aku yang memang sudah menjadi istrinya hanya bisa pasrah. Setelah dia merasakan kenikmatan dan kepuasan, dia pun langsung tertidur. Aku sudah tidak bisa tidur lagi. Akhirnya aku putuskan untuk langsung mandi saja. Saat hendak ke kamar mandi yang kebetulan berdekatan dengan dapur dan ruangan pemujaan itu, betapa kagetnya ada suara ketawa cekikikan terdengar begitu dekat. Tapi setelah aku baca-baca doa, suara itu perlahan menghilang. Selesai mandi, aku mendengar suara gaduh dari dalam ruang pemujaan. Aku hendak melihat tapi rasa takutku kembali muncul. Lebih baik aku kembali ke kamar saja, toh ini bukan urusanku. Sambil menunggu azan subuh yang sebentar lagi akan berkumandang, aku membaca Al-Quran. Tiba-tiba suamiku berteriak, "Panas, goblok kamu!" Aku yang jatuh terlungkup hanya bisa menangis. Kemudian ibu mertuaku datang. Yang kupikir akan membelaku, ternyata beliau juga malah memaki-makiku. Katanya mantu kurang ajar, ganggu saja malam-malam ngaji. Padahal suara ngajiku pun pelan sekali. Aku di situ hanya bisa menangis dan menangis. Ibu mertua dan suamiku sudah memberi peringatan kalau di rumah ini tidak boleh ada orang mengaji. Jika aku mengaji lagi, aku dipastikan akan menyesal. Itulah ancamannya. Begitu menyesalkan tinggal di rumah ini. Saat hendak berganti baju untuk berangkat ke tempat kerja, aku lihat ada memar di dadaku. Ku yakin ini bekas tendangan suamiku tadi. Aku akhirnya memotretnya untuk jaga-jaga. Kali ini tidak lupa aku berpamitan dulu dengan suamiku. "Mas, bangun, aku berangkat kerja dulu ya." "Ya sana, tapi bagi duit dulu sini. Uangku udah habis." "Memangnya semalam kamu kemana? Uang sumbangan pernikahan kan kemarin kamu yang pegang semua. Emang udah habis?" "Udah, cepetan, mana uangnya? Jangan banyak bacot kamu." Aku yang malas bertengkar hanya bisa menurut saja. Kuletakkan 2 lembar uang 50 ribuan di atas meja dan segera berangkat kerja. Pernikahan kami memang sederhana, tapi saudara-saudaraku banyak yang memberikan amplop. Saat pertama kali aku tidur di sini, suamiku sudah menanyakan amplop itu. Dia bilang yang akan memegang uang itu untuk keperluan kita nanti. Aku sebenarnya tidak masalah siapa yang akan memegangnya. Ditambah lagi suamiku memang belum bekerja, mungkin dia yang lebih butuh memegang uang itu. Kalau aku masih cukup dengan memegang gajiku saat ini. Soal nafkah pun aku tidak pernah meminta ataupun membicarakannya dengan dia. Aku menerima dia mau memberi berapapun. Tapi sayangnya aku belum pernah menerima uang sepeser pun dari dia setelah menikah. Bahkan di rumah ini saja aku seperti bukan dianggap menantu. Ibu mertua selalu saja menyuruhku ini dan itu. Makanan pun dibeda-bedakan. Ingin rasanya aku pergi dari rumah ini. Tak terasa aku sudah sampai di tempat kerja. Terasa nyaman saat aku keluar dari rumah itu. Mungkin nanti pulang kerja aku mau mampir dulu ke rumah Simbo. Aku sudah kangen sekali. Kangen masakan Simbo dan kangen dengan wajah keriputnya itu. Biarlah nanti aku bilang lembur saja pada suamiku. Sore hari sepulang kerja, sesuai dengan niatku tadi pagi, aku segera meluncur ke rumah Simbo. Aku juga sudah mengirim pesan WA pada suamiku. Aku bilang bahwa aku lembur sampai malam. Aman, pikirku. Sesampainya di rumah Simbo, aku langsung memberi salam dan masuk. Kulihat Simbo tidak ada di kamarnya. Dan benar saja, ternyata beliau ada di dapur. Bau ikan asin langsung menusuk hidung, membuat perutku semakin keroncongan. "Udah nyambel belum, Mbok?" "Loh, kamu kok di sini, Dok, sama suami kamu?" "Sendirian aku, Mbok, suamiku di rumah." Akhirnya aku bisa merasakan kembali nikmatnya masakan Simbo. Setelah beberapa hari ini hanya makan makanan sisa saja di rumah mertuaku.
Aku yakin si Mbok sekarang pasti bertanya-tanya kenapa aku kesini sendirian tanpa ditemani suamiku. Pasti si Mbok juga mengira telah terjadi sesuatu dengan rumah tangga kami. Andai aku bisa bercerita, Mbok, banyak sekali yang aku alami di rumah itu. Padahal baru beberapa hari menikah, ingin sekali aku menangis di pangkuanmu itu. Meluapkan semua perasaan yang tertahan ini, tapi aku tidak mau lagi membebanimu, Mbok. Aku terlalu takut dan malu padamu, Mbok. Ini pilihanku sendiri, aku tidak ingin terlihat menyesal di depanmu. Aku harus bisa menghadapi pilihanku. Waktu terasa begitu singkat, seperti baru saja bertemu. Akhirnya aku harus pamit. Jika aku telah dari jam yang aku beritahu suamiku, dia bisa marah dan mungkin akan memukulku lagi. Memar di dada saja belum sepenuhnya hilang. Tanpa melarang, si Mbok langsung mengiyakan ketika aku pamit. Si Mbok tahu persis penting pengabdian seorang istri pada suami. Banyak pahala mengalir jika seorang istri mematuhi perintah suaminya. Sebenarnya aku merasa begitu sedih ketika aku ingat harus kembali ke rumah itu. Tapi apa yang bisa aku perbuat? Sepanjang jalan pun aku tidak fokus membawa motor. Aku tahu ini berbahaya. Tapi dalam pikiranku, mungkin malah lebih baik jika terjadi sesuatu padaku. Mungkin suamiku bisa menjadi berubah tanpa sayang padaku. Mertuaku mungkin jadi perhatian. Pikiran gila ini muncul begitu saja. Untuk apa aku berharap seperti itu? Sepertinya mereka berubah itu tidak akan pernah terjadi. Hati mereka sudah sesat. Semoga aku tidak ikut sesat seperti mereka. Tanpa terasa motorku sudah melaju menuju gang ke rumah mertuaku. Aku teringat hendak membeli sabun mandi. Akhirnya aku memarkirkan motor di warung dekat rumah mertuaku. Beli, Bu? Ya, Mbak. Mau beli apa? Sabun mandi 1, Bu. Ya ini, Mbak, 3.000 harganya. Mbak bukannya istrinya Iwan ya? Gimana, Mbak? Tinggal di sini betah tidak? Alhamdulillah ya betah, Bu. Tinggal sama suami. Ya syukurlah, Mbak. Tapi Mbak nggak kaget kan tinggal di rumah itu? Kaget gimana, Bu? Udah bukan rahasia lagi, Mbak. Semua warga di sini tahu kalau rumah mertuamu itu ada tempat pemujaan. Kok bisa pada tahu, Bu? Waktu itu ada penggerbekan dari polisi. Suamimu suka main judi di rumah. Warga di sini yang melaporkannya setelah dilakukan penggerbekan itu. Ada Pak Ilham itu yang di depan rumah mertuamu, suaminya Ibu Hana yang ternyata ikut masuk bersama Pak RT dan para polisi. Dan mereka membuka salah satu ruangan yang terdapat banyak sesaji dan ada patungnya. Kamu hati-hati ya. Aku dengar Iwan juga orangnya kasar. Dulu Iwan juga sudah pernah menikah tapi batal. Setelah calonnya keluar dari rumah itu sambil menangis. Mulut dan hidungnya dipenuhi dengan darah. Kami warga di sini juga sebenarnya kaget ketika mendengar Iwan menikah dengan kamu. Aku hanya terdiam ketika Butini menceritakan itu. Aku tidak tahu harus merespon ataupun berkata apa. Aku sudah mengalami itu, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku hanya bisa diam dan menangis. Sesampainya di rumah, suamiku sudah menunggu dengan wajah masam. Padahal aku sudah berpamitan dan pulang tepat waktu, tapi kenapa wajahnya seperti itu? Sesuatu pasti akan terjadi lagi, dan benar saja. Baru saja aku masuk dan mengucapkan salam, suamiku langsung berteriak. Dia meminta uang lagi. Tadi pagi kan udah aku kasih uang, Mas. Kok sekarang minta lagi? Memang udah habis. Aku belum gajian, Mas. Uangku tinggal sedikit. Dan seperti biasa, suamiku tidak mau tahu apa permasalahanku. Dia merebut paksa tas yang aku bawa dan mengambil uang yang ada di dalam sana. Sebenarnya untuk apa uang itu? Apa benar suamiku suka main judi? Setelah itu dia pergi membawa uang dan menaiki motor.
Aku yang penasaran mencoba mengikutinya dan benar saja motornya berhenti di salah satu warung yang terdapat spanduk besar bertuliskan banyak angka-angka. Aku segera bergegas pulang biar nanti saja bila sudah sampai rumah aku akan memastikannya lagi. Tapi seperti biasa dia pulang hampir subuh dengan bawa alkohol seperti biasa. Aku lama-lama muak dengan tingkahnya. Saat aku mencoba bertanya dipakai untuk apa uangku, dia malah menamparku dan memakiku. Lagi dan lagi aku menangis. Hanya bisa menangis. Mata sembab dan pipi merah bekas tamparan selama hampir sebulan pernikahan ini sepertinya sudah menjadi hal biasa sekarang bagiku. Aku bahkan sudah seperti hampir mati rasa, tapi entah kenapa aku masih selalu berharap dia berubah. Hari itu kami diundang ke acara khitanan anak pertama kakakku. Jauh-jauh hari aku sudah memberitahukan suamiku agar kita bisa menghadiri acara itu. Seperti yang sudah diketahui, suamiku menolaknya, bahkan mengomel dan mengancam. Tapi aku selalu membujuknya hingga akhirnya dia mau menghadiri dengan syarat setelah bertemu kakakku, kita langsung pulang. Aku mengiyakan syarat itu. Tak apalah, yang penting aku bisa bertemu dan berkumpul dengan keluargaku yang jarang sekali kutemui semenjak menikah. Pagi hari itu rutinitas bangun tidur seperti biasa. Aku sangat-sangat bersemangat karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan Simbo dan kakak-kakakku serta ponakan-ponakanku yang lucu. Saat hendak mandi dan menggosok gigi, entah kenapa aku begitu mual dan akhirnya muntah. Sepertinya aku masuk angin, pikirku. Biar nanti kalau ketemu Simbo minta dikerik saja. Aku termasuk orang yang jarang sekali minum obat. Mending dikerik saja, kalau masuk angin pasti sembuh. Selesai mandi, aku yang sudah menyiapkan air hangat untuk mandi suamiku membangunkan dia untuk segera mandi dan bersiap-siap. Tumben sekali, pagi itu tanpa drama suamiku langsung bangun dan mandi. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Syukurlah. Ibu dan bapak mertuaku sudah berangkat ke toko. Hampir tiap hari mereka selalu berangkat pagi dan pulang malam. Selama aku tinggal di rumah itu sudah beberapa kali aku melihat bapak mertuaku selalu ke ruang pemujaan. Apalagi di malam-malam tertentu beliau akan berada di ruangan itu sampai pagi. Hanya bapak mertua yang sering bermalam di sana. Kalau ibu hanya ketika akan memberi sesaji atau kadang menemani bapak jika diajak. Kalau suamiku aku belum pernah melihatnya masuk. Melihat dia di rumah saja jarang. Hidupnya hanya untuk mabok dan judi. Kalau aku sudah terbiasa sekarang. Sosok pocong itu pun masih sering menampakkan dirinya. Kaget, takut. Sudah pasti jangan ditanya lagi. Tapi mau gimana lagi, mengusir? Oh, tentu saja aku tidak berani. Hanya berdoa sebisaku saja jika aku bertemu mereka. Dan yang lebih menakutkan lagi selain sosok pocong itu, baru-baru ini aku melihat di pojok kamar tidurku ada sesosok makhluk tinggi besar sampai aku tidak bisa melihat wajahnya. Tingginya melebihi atap rumah ini. Malam itu aku terbangun hendak ke kamar mandi. Baru saja membuka mata, sosok itu sudah berada di sana. Seakan sudah menungguku terbangun. Aku yang ketakutan akhirnya mengurungkan niat ke kamar mandi dan menahannya semalaman. Apa mungkin itu penghuni baru atau penghuni lama yang belum pernah aku temui? Tapi kenapa dia baru menampakkan diri? Atau aku yang sedang kelelahan sehingga bisa melihatnya? Ya sudahlah, aku tidak mau mencari tahu. Keadaan bapak mertua yang sering berada di ruang pemujaan itu, aku sengaja tidak mencari tahu lebih detail apa yang mereka lakukan. Tapi satu malam, waktu itu malam Jumat Kliwon seingatku, saat aku hendak ke kamar mandi karena ingin buang air kecil, suara gaduh di ruang pemujaan itu kembali terdengar. Aku mencoba mendekat memastikan apakah suara itu benar dari ruang pemujaan. Saat hendak mendekati ruang itu, kulihat pintunya tidak tertutup rapat.
Kuintip melalui celah pintu itu dan betapa kagetnya. Kulihat bapak sedang bercumbu mesra dengan sosok wanita berbadan seperti kadal. Dari perut sampai kepala seperti wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang dan bermahkota. Badannya tidak menggunakan kain sehelai pun. Dari perut ke bawah berbentuk seperti seekor kadal dengan kulit seperti kadal. Dan ternyata yang membuat suara gaduh itu ekor dari sosok itu yang mengayun ke sana kemari, sehingga mengenai perabotan yang ada di ruangan itu. Karena aku kaget, tak sengaja pintu ruangan itu terdorong. Bapak dan sosok itu yang sedang asik menikmati ciuman kaget melihatku. Dengan tatapan amarah dan mengerikan mereka berdua menatapku. "Sedang apa kamu di sini?" Maaf Pak, aku nggak sengaja. Aku menundukkan kepala, keringat dingin bercucuran di wajahku. Untung saja saat itu aku tidak ngompol. Yang kutakutkan bukan bapak yang berteriak dan marah, tapi sosok itu. Sosok itu berubah wajahnya menjadi sangat mengerikan. Sambil berkata, "Noto, kamu sudah tahu kan apa yang aku inginkan?" "Nggih Nyai, Gusti Ayu pangapunten." Tiba-tiba sosok itu menghilang dan tentu saja bapak marah sejadi-jadinya padaku. Tapi untung saja bapak tidak sampai main tangan seperti anaknya. Dia hanya mengancamku agar tidak memberitahukan perihal tadi kepada siapapun. Aku pun hanya mengangguk dan kembali ke kamar. Itulah malam yang tidak terlupakan. Sampai di malam-malam Jumat selanjutnya suara gaduh itu masih ada. Tapi pintu ruangan itu tertutup rapat. Apakah ibu mertuaku dan suamiku tidak tahu tentang bapak yang seperti itu? Aku tidak mau ikut campur lagi. Bisa-bisa nanti nyawaku yang melayang jika berurusan dengan bapak dan sosok itu. Biarlah itu menjadi urusan mereka saja. Akhirnya aku dan suamiku sampai di rumah kakak tertuaku. Ternyata Simbo sudah menungguku sedari tadi. Pelukan hangat itu kembali kurasakan. Satu persatu keluargaku kusalami dan kupeluk. Keluargaku sampai saat ini belum ada yang tahu dengan watak suamiku. Yang mereka tahu suamiku orang yang baik. Walaupun dia tidak bekerja, keluargaku tidak pernah sedikit pun menggunjingnya. Saat sedang asik bertegur sapa dengan sanak saudara, aku melihat raut wajah suamiku sepertinya dia sudah menahan marah. Dia hanya duduk sendirian di dekat pintu. Daripada nanti keluarga tahu tabiat suamiku, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. "Aku langsung pulang ya Mbok, kan baru sampai, makan dulu." "Nggak usah Mbok, perutku lagi tidak enak rasanya." Aku beralasan padahal sebenarnya memang sedari tadi aku menahan mual. "Kamu sakit Nduk?" "Enggak Bu, ini cuma kecapean aja." "Kayaknya kamu isi Mar," teriak pamanku yang ternyata sedari tadi memperhatikan percakapan kami. "Isi nasi yo Lek." "Us, kudune dijawab amin toh. Boleh ngobrol berdua Mar?" "Kenapa Tolek, di sini aja kan nggak apa-apa." "Ayo wis ndang melu aku." Aku mengiyakan ajakan paman dan mengikutinya dari belakang. Kulihat suamiku pun tidak tahu aku pergi mengikuti pamanku. "Ini buat pegangan kamu," kata paman sambil memberikan sebuah gelang dengan ada kayu ukiran di tengahnya. "Pegangan apa sih Le? Aku nggak butuh kayak gini. Masih ada Allah yang jaga aku." Pamanku yang satu ini memang memiliki kemampuan tentang hal mistis. Beliau adalah adik bungsu dari Simboku. Dalam keluarga pamanku termasuk salah satu yang mendapat keturunan dari Mbah Buyut bisa melihat mereka. Bedanya denganku, pamanku menekuni dan mempelajari kemampuan itu, sehingga bisa dibilang beliau termasuk orang bisa dan sering dimintai tolong oleh warga sekitar atau bahkan orang dari luar kota bila berhubungan dengan hal gaib. "Wes pegang aja Mar, biar Pak Ale bisa memantau kamu. Tak lihat-lihat suamimu dan keluarganya juga bukan orang yang biasa." Aku tidak kaget dengan perkataan paman barusan. Ya karena memang aku sudah melihat yang dilakukan mertuaku.
Pokoknya kamu hati-hati yo, jaga kandungan kamu. Aku hanya bengong, siapa juga yang hamil batinku. Aku begitu yakin tidak hamil karena jadwal haidku masih 1 minggu lagi. Setelah selesai aku dan suamiku pamit pulang, kakak iparku tidak lupa memberi kami beberapa bungkusan makanan. Aku tidak menolaknya, tapi aku takut keluarga aku tahu yang sebenarnya dan akan merasa kecewa nantinya jika aku menolaknya. Akhirnya aku menerimanya. Wajah suamiku sudah terlihat merah padam. Sungguh sangat mengerikan.